Oke, ini ada yang komen ke video saya. Ya bener bang, kalau masalah pribadi itu gak usah dibikin konten. Iya, jadi bener. Kalau si musisi senior ini punya masalah pribadi sama si Triswaka, itu omongin aja baik-baik sama si Triswaka. Kan itu pribadi, bukan masalah Triswaka dengan publik. Beda lagi kalau waktu parodi, itu kan memang ada videonya. Dari media, berawal dari media, ditanggapi Andika Kangen Band di media dulu, ya itu wajar. Tapi untuk soal musisi senior ini, bukan Andika Kangen Band ya, ada pokoknya yang bermasalah dengan Triswaka yang tidak terima. Itu beda lagi, masalah lu ya, masalah lu ini pribadi. Tidak ada videonya, tidak diketahui publik, orang-orang gak akan rame-rame seperti pendukung Kangen Band gitu ya. Followers lu juga sedikit, beda jauh banget sama si Triswaka. Intinya masalah lu selesain baik-baik. Itu kan lu klarifikasinya ataupun ngejelasin masalah lu apa, itu kan di konten YouTube lo ya. Dan iklannya kalau kalian lihat tuh ya, diaktifkan. Pantas aja para pendukung Triswaka dan Jidan komen di situ tetap ngedukung Triswaka dan Jidan. Ya kelihatan ya, lu ngomongin kebusukan Triswaka, tidak terima dengan si Triswaka, tapi lu ngebahas itu, dolarnya lu aktifin, iklannya lu aktifin, nyari apalagi kalau bukan nyari cuan. Kan lu punya nih DM-nya, udah pernah nyanyi bareng di Cafe Triswaka sama musisi senior lain, gak ada masalah tuh yang lain, cuman salah satu musisi senior ini aja. Jadi jangan merasa lu punya karya lebih dulu, punya karya banyak ya, itu lu merasa ada di atas angin terhadap, ataupun bisa dikatakan pengamen ya. Tidak akan terjadi lagi ya hujatan-hujatan yang menerpa Triswaka seperti waktu ke Andika Kangen Band. Nggak ada, dan itu pun tidak dipermasalahkan oleh si Andika Kangen Band. Nah, untuk permasalahan pribadi lo, itu urusannya secara pribadi. Tidak ada yang mempublikasikan media manapun. Itu cuman lo yang ngomong di konten lo, di podcast-podcast lain yang diundang, lo ngomongin tentang Triswaka, kebusukan Triswaka. Jadi ini harus hati-hati juga nih buat para musisi lain yang ngundang orang ini ketika jamuan lo ya, jamuan lo ketika ngundang si musisi senior ini kurang, ataupun cuan lo bayarannya kurang, lo bisa nanti dibahas ya, jamuan lo jelek lah, bayaran lo kurang lah, ketika ada acara di cancel lo nanti dibahas. Nah ini membuka aib orang gitu ya. Kalau punya masalah pribadi selesain lah, minimal jangan di publik. Seakan kalau lu publikasi sendiri, itu seakan lu ngajak orang untuk ngebenci si Triswaka. Gua di sini bukan ngedukung si Triswaka ya. Kalau lu lihat video dari awal, gua upload video tentang netizen hujat Triswaka, masalah Triswaka, parodiin gua upload kok. Ya kurang apalagi gua ke pihak sana pihak sini. Masalah Triswaka gua upload. Tentang kebenaran Triswaka juga gue upload. Gue tidak jeleknya aja di sini ngupload ya. Gue nggak nyari view banyak, bodo amat gitu ya. Kalau misalnya gue bener-bener nyari view banyak, mungkin hujatan-hujatan netizen yang gue upload dari TikTok tuh bisa aja gue upload semua di video ini. Tapi gue gak ngelakuin itu. Kenapa? Karena gue harus melihat juga nih, sudah semakin membaik masalah si Triswaka, dan sekarang ada orang-orang yang menggiring opini ya, menimbulkan masalah lagi, membongkar tentang si Triswaka tidak terima, inilah di cancel acara inilah, bawa keluarga, jadi anak lo sampai kebutuhan ini susah gara-gara ngarepin si Triswaka di cancel gara-gara acaranya ngundang lo. Jadi gini, ketika lo diundang sama orang, lo harus persiapan ya, harus persiapan baik dananya sendiri. Jadi jangan ngarepin bahwa lo akan diundang terus lu ngarepin bahwa nanti aja deh, nanti juga ada uang dari bayaran undangan tersebut. Gak boleh mikir gitu, lu harus persiapan, lu harus siap-siap ketika suatu acara tersebut di cancel ataupun batal, dan lu harus nerima itu. Ketika lu ngebahas konten si Triswaka, lu bikin akun TikTok, lu bikin di channel TikTok lu ya, di akun TikTok lu videonya beda, bukan tentang ngebahas si Triswaka, tapi caption lu ketika
namanya aktivitas lain, tidak ada hubungannya dengan Triswaka, tapi caption lo itu kayak nyebelin orang ya. Gimana nih 10 miliar nih, gimana nih somasinya nih, berikutnya gimana nih kelanjutan somasi ini, itu urusan dia sama label lain. Jadi lu gak usah ikut campur soal itu, jangan memperkeruh suasana, selesain masalah lu. Dan di sini gue tidak nyebut siapa orangnya ya, camkan baik-baik, gue di sini tidak menyebut musisi senior itu siapa, tapi yang pasti netizen tahu sendiri orangnya siapa. Dan lu di sini mengatakan kalau orang yang mengomentari lu tetap mendukung si Triswaka dan lu anggap itu adalah suruhan Triswaka ataupun tim-tim dari si Triswaka. Dan yang ngatain lu job sepi, ngatain lu manas-manasin Triswaka, katanya lu bakal kasih efek jerak, mau ngelaporin dia, dan itu cara lu gak mau dikritik gitu ketika keluar-keluar di media sosial. Kalau lu harus tahu ya, ketika seseorang merasa benar tentang masalahnya, lu ceritakan di media sosial, ketika ada netizen yang tidak sepaham dengan pemikiran lu, baik itu kritikan pedas, ngatain lu job sepi, ngatain lu manas-manasin, lu itu harus terima, karena pandangan netizen ini berbeda-beda. Jangan ngatain netizen ini bodoh lah. Ingat ya, sebanyak apapun karya lo, mau karya lo segudang, tanpa netizen, tanpa masyarakat yang nonton, lo bukan siapa-siapa. Jadi jangan merasa ada di atas angin. Kalau lu punya masalah sama Triswaka, beresin baik-baik. Itu masalah pribadi lu, bukan masalah si Triswaka dengan publik. Dan gak perlu publik tahu masalah lu sama dia. Yang sakit hati lu, yang tidak terima lu, yang dirugikan lu, ngapain bawa-bawa netizen, ngapain lu ceritain ke masyarakat. Sedangkan ketika ada masyarakat ataupun netizen yang mengomentari lu, yang tidak sepaham dengan lu mau ngasih efek jerah dan ngelaporin. Ibaratnya lu ini keluar-keluar gak mau dikritik, kayak mandi ya, kayak lu mau mandi tapi gak mau basah. Aneh banget ini kan. Gue di sini tidak membela si Triswaka dan Zidan ya. Netizen jelas cerdas lah dalam menanggapi hal ini. Jadi jangan berpikir bahwa masalah lu sama Triswaka, masalah pribadi lu akan se-booming masalah parodi Kangen Band. Gak bakalan. Karena masalah lu pribadi, tidak ada videonya, tidak ada yang menyebarkan videonya, buktinya seperti apa, itu berbeda ya, berbeda. Ibaratnya lu udah dinaikin nih, pamor lu naik lagi, coba cek konten lo, nge-vlog lain, lihat viewersnya, coba ya netizen lihat viewersnya, selain musik ya, selain karya dia, vlog dia main-main kemana, konten salah satu musisi senior ini, lihat vlognya, penontonnya banyak gak? Dan lu bandingin sama ngebahas masalah dengan si Triswaka, banyakan masalah ngebahas tentang konten masalah dengan Triswaka kan. Nah di sini kan cuan juga. Kalau si lu misalnya ngebahas di konten YouTube lu, ngejelasin masalah lu dengan Triswaka dan lu iklannya tidak diaktifin, wih baru ini keren bener-bener. Mungkin bener-bener kesel ya, kita sebagai netizen melihatnya kesel bahwa bener ini iklannya tidak diaktifin, dia menjelaskan masalah dengan Triswaka apa. Kalau gitu gue paham, tapi kalau ini kan iklannya diaktifin, lo nyari cuan dari nyeritain masalah lo, aneh banget. Bukan soal masalah job sepi, masalah manas-manasin, itu terserah orang mau bilang apa, yang pasti lo harus terima dengan perbedaan pendapat dari para netizen, karena lo yang memulai membongkar si Triswaka. Coba bandingin aja deh, subscriber lo sama subscriber Triswaka, ya, followers lo di Instagram sama followers Instagram Triswaka, banyakan mana? Karya lu mungkin memang lebih dulu, karya lu memang banyak, tapi si Triswaka meskipun karyanya baru-baru tapi followersnya sudah banyak. Intinya apa? Intinya orang-orang mengenal Triswaka di zaman sekarang. Triswaka ini bahkan salah satu vokalis gue lihat pun dia mengakui bahwa lagu-lagunya itu kembali booming karena berkat orang-orang pengcover seperti ini. Kita lihat dulu deh videonya ya, kita ulang lagi. Penyanyi-penyanyi contohnya ya yang udah lama kayak aku kebantu, lagunya naik lagi, lagunya dikenal lagi, happening lagi, akhirnya bandnya dapat job lagi. Ini contoh real nyata. Aku ke Jogja
karena Tri sering cover lagu aku sama Nabila. Aku akhirnya ke Jogja. Pulang dari Jogja, alhamdulillah lo job aku banyak, Tri. Thank you banget, Nabila, thank you. Luar biasa mereka ini. Kalau kata orang apa namanya? Simbiosis mutualisme. Nah, simbiosis mutualisme, dan mereka ini kalau kata orang-orang Instagram itu engagementnya. Wah, apa sih itu namanya anak-anak sekarang itu? Nah, itu adalah pengakuan dari vokalis Goliath Band. Saya salut, bener bang, seperti itu ya. Itu pengakuan seperti itu tidaklah sama sekali merendahkan abang. Tapi itu justru bagus, orang-orang semakin cinta, bahkan dari followers si Triswaka, fans Triswaka juga acungi jempol sama Bang Goliath mengakui seperti itu. Jadi intinya gini, untuk si Triswaka, kalau misalnya seandainya dia cover lagu si ini, yang musisi senior ini yang bermasalah, mungkin dia udah acak-acak kali ya masalah tersebut. Lebih dari somasi deh kayaknya, ngeduitin banget ya. Jadi di sini saya tidak membahas Andika Kangen Band ataupun tentang masalah Mas Erwin Agam, tidak, tapi ini satu musisi senior yang mungkin kalian tahu. Mungkin kalian tahu. Di sini saya sebagai pandangan netizen, di sini saya tidak ngomongin siapa orangnya ya. Saya tidak ngomongin siapa orangnya, saya hanya memberikan penjelasan aja buat para netizen. Di sini saya media. Kalau misalnya si musisi senior itu ngomongin si Triswaka, kontennya kok dari karya-karya musik kok jadi langsung loncat ke masalah. Ini media berita, bukan kan? Kecuali kalau channel lu memang dari awal media berita, ngebahas masalah orang lain, ya jelas kita hargai, ya beda-beda. Ya, beda-beda pendapat kita. Mungkin lu bicarain masalah orang lain, oke, karena media berita kontennya kan, lu ini kontennya tentang musik, jadi fokus aja musik, jangan ngomongin bacot orang gitu, jangan ngomongin masalah lu. Bedakan ya masalah lu sama karya lu, konten lu, jadi orang nggak berpikiran aneh-aneh tentang lu cari sensasi atau pansos seperti apa gitu ya. Udah gitu aja sih yang ingin gue bahas. Masalah privasi urus saja sendiri secara pribadi, jangan dipublikasi. Belum tentu orang pengen tahu tentang masalah lu. Yang rugi lu, yang kena masalah lu ya, yang tidak terima lu. Bukan soal karma atau tidak ya, itu kepercayaan lu masing-masing. Yang pasti di sini adalah pandangan gua, pandangan sebagai YouTuber, sebagai netizen, sebagai media yang melihat orang-orang yang naik karena mencari sensasi dari masalah. Kalau lo mencari sensasi dari karya orang lain, misalnya mendukung si Triswaka, itu bagus karena tidak mencari panggung ataupun nama dengan kejelekan orang lain ya. Jadi masih banyak musisi-musisi senior yang kita lihat justru membimbing si Triswaka, dari Raja Band ya, Dido Jauh Daun, Goliath, dan semuanya itu membimbing si Triswaka ya, menghargai si Triswaka. Lagu-lagunya dinyanyikan. Mereka para musisi senior ini jadi bergabung, para vokalis dengan vokalis lagi. Dan ini saya lihatnya senang banget ya, para vokalis digabungkan sekarang ya, jadi pada akrab gitu semua vokalis dengan adanya Triswaka, karena berkat dari Triswaka mengcover lagu di KP-nya gitu ya. Dan sekarang karya-karya Triswaka juga banyak. Terima atau tidak apa perkataan gua, yang pasti di sini gua tidak nyebutin nama lu. Di sini gua hanya membahas sebagai media, sebagai netizen, sebagai YouTubers tentang media berita dan pandangan gua.